Tidak semua orang mengetahui tentang kratom, meskipun kratom telah banyak digunakan di Kalimantan Barat. Daun kratom adalah tanaman yang masih satu famili dengan pohon kopi. Tanaman ini banyak dijumpai di negara-negara tropis, termasuk di Indonesia. Secara tradisional, daun kratom seringkali digunakan sebagai obat melawan lelah, membuat rileks, dan meningkatkan produktivitas. Namun saat ini pemakaian kratom sudah dilarang. Menurut Badan Narkotika Nasional atau BNN, Indonesia sudah mengelompokkan daun kratom sebagai golongan 1 narkotika. Penggunaannya sebagai bahan baku suplemen dan obat herbal pun sudah dilarang oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Koordinator Tim Ahli Badan Narkotika Nasional atau BNN, Komjen Pol Purnawirawan Ahwil Lutan mengatakan, BNN perlu segera mengundang instansi terkait seperti Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, BPPT, dan juga Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI untuk membahas problematika kratom agar masyarakat mendapat pegangan yang jelas terkait regulasi penggunaan kratom, khususnya di daerah penanaman kratom yang juga perlu diperhatikan dan dicarikan jalan keluarnya. Saja informasi saya tentang kratom untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memberikan efek morfin yang merusak kesehatan manusia, kratom harus dilarang. Daun kratom dianggap tradisional, tapi dilarang penggunaannya. Kita akan membahas soal itu bersama dengan Komjen Pol Purnawirawan, ada Pak Ahwil Lutan dan juga Koordinator Tim Ahli Badan Narkotika Nasional dan juga hadir Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Pak Melki Lakalena. Selamat siang, Bapak-Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Will dan juga Pak Melki dalam keadaan sehat. Kalau siang hari ini kita berbicara soal tanaman atau daun kratom. Saya mungkin ke Pak Ahwil terlebih dahulu. Pak Ahwil, jadi sebetulnya sebagai informasi juga kepada masyarakat, apa sih sebetulnya tanaman kratom ini, Pak? Kenapa kemudian ini menjadi ilegal begitu? Jadi untuk diketahui bahwa kratom ini adalah sejenis tanaman yang nama botaninya adalah Mitragina spiosa Koch dan merupakan satu jenis tanaman yang tumbuh di daerah tropis, dan ini adalah famili dari Rubiaceae yang berasal dari Asia Tenggara, dan ini banyak tumbuh di daerah Muang Thai, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, juga di PNG. Kemudian di Indonesia sendiri bahwa tanaman ini banyak tumbuh di daerah Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat. Dan mengapa dulu banyak tumbuh? Karena pada saat kira-kira tahun 70-an, waktu harga karet jatuh, itu ada yang menyarankan bahwa pohon karetnya ditebang saja, diganti dengan pohon kratom ini, karena ini lebih bermanfaat. Jadi saat ini jumlah atau jenis kratom ini banyak kita dapatkan di daerah Kalimantan Barat. Tapi bukannya tidak bisa tumbuh di daerah lain di Indonesia, karena di daerah tropis ini adalah jenis tanaman tropis dan sangat mudah tumbuhnya gitu. Dan yang banyak diambil adalah dari daunnya diambil. Nah kemudian mengapa jadi heboh? Karena banyak rupanya dijual belikan melalui online shop ya. Ya ini jadinya jadi aneh dan sehingga dinamakan smoke shop. Untuk itu makanya satu saat di tahun 2013 United Nations Office on Drug and Crime atau singkatan dari UNODC dalam World Drug Report-nya menggolongkan kratom ini sebagai satu jenis yang disebut dengan New Psychoactive Substances yang disingkat dengan NPS. Dan ini satu kelompok dengan jenis satu pohon juga yang tumbuh di daerah Asia Tenggara, itu pohon kat. Jadi sama. Jadi gara-gara 2013 ini UNODC menggolongkan jenis tanaman ini
sebagai jenis new substance, psychoactive substances atau disingkat dengan NPS. Nah, ini jadi heboh. Karena orang tadinya nggak ada yang tahu ini buat apa gitu. Jadi sekarang jadi heboh gitu. Inilah kira-kira. Pak Awil, jadi sebetulnya sebagai gambaran seberapa berbahayakah kratom ini, Pak Awil? Bagaimana sebetulnya efek samping yang ditimbulkan? Oke, jadi ini sebetulnya sudah ada satu survei internet yang sangat valid ya, yang diadakan oleh European Meeting Center for Drug and Drug Addiction, singkatan dari EMCDDA pada tahun 2008. Dan 2 kali mereka mengadakan survei dan juga 2011. Mengungkapkan bahwa kratom merupakan suatu NPS yang paling banyak diperdagangkan. Tapi pada dosis rendah, ini kratom merupakan satu stimulan yang dapat meningkatkan konsentrasi, perhatian, energi, kewaspadaan. Tapi pada dosis tinggi, nah ini saya ulangi lagi ya, pada dosis tinggi mempunyai efek narkotika yang serupa dengan morfin 145 dari drug enforcement. Ini adalah kode morfin yang ada di DEA-nya Amerika. Jadi bahwa kratom ini dapat menimbulkan adiksi dan ketergantungan kalau dalam jumlah yang sangat tinggi. Jadi sehingga penyalahgunaan ini awal-awalnya banyak terjadi di Thailand. Mengapa terjadi di Thailand? Karena dulu Thailand ini adalah tempat penanaman opium yang nomor 1 di dunia, yang disebut dengan Golden Triangle. Waktu penanaman ini mulai diatur oleh PBB dan semua pemerintah ikut serta mengganggunya, sehingga stok untuk tanaman opium ini tidak ada. Mereka berpindah ke hal ini. Oke. Inilah kira-kira yang terjadi. Yang banyak diperdagangkan saat ini di di platform-platform online seperti itu. Yang paling banyak itu yang diperjualbelikan itu semacam bubuknya atau tanamannya atau mungkin suplemennya atau seperti apa, Pak? Oke. Jadi ini yang diambil ada sebetulnya yang paling berguna adalah daunnya. Daunnya ini biasanya dikeringkan, terus dihancurkan dan jadi bubuk. Jadi bubuk. Nah, terus nanti dihitung dengan ditimbang kilogram berapa gram gitu. Yang tadinya kan online ini kan juga di Indonesia tidak terkenal ya. Kita kan baru belakangan aja online. Tapi di Amerika ini sudah menjadikan suatu mode sehingga waktu opium ini sulit didapat di Amerika. Kan waktu itu kan 2 penghasil opium di dunia kan ada 2. Ada Golden Triangle, ada Golden Crescent. Ini dua-dua adalah tempat yang dikontrol oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi tempat ini kan kemudian kan mulai diberantas lah yang liar-liarnya. Jadi yang boleh ditanam hanya yang sesuai dengan permintaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk WHO saja. Nah, jadi karena mulai stok kurang tidak ada, mereka mencari yang lain. Jenis yang lain ini ternyata yaitu ini kratom ini bisa memberikan efek sama dengan morfin 145 seperti yang tadi sudah saya sampaikan dengan kode yang diberikan oleh Drug Enforcement Administration Amerika. Baik, kira-kira saya mau tanyakan. Jadi Baik, saya tanyakan ke Pak Melki terkait dengan regulasi atau mungkin status hukum dari tanaman kratom ini seperti apa, Pak Melki? Bagaimana kemudian pengawasannya sejauh ini? Ya, oke Pak, silakan Pak. Baik, terkait dengan yang dilakukan oleh DPR RI. Tentu kami dalam fungsi pengawasan akan memantau berdasarkan apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam konteks penggunaan dan Badan POM dalam konteks pengawasan obat dan makanan. Sejauh ini memang bahan ataupun tanaman krotum ini jadi bahan perbincangan, tapi memang tidak selama sekarang sebelum mulai diperjualbelikan bebas melalui online shop dengan nama tadi ya, Smokes Shops itu. Nah, catatan dari Pak Awil tadi, kalau kita lihat memang di
UNODC memang itu sudah dikategorikan memang ini sebagai bahan yang disebut sebagai new psikoaktif substansi, bahan baru yang memang mempunyai kemampuan seperti halnya juga bahan-bahan lain yang memang masuk kategori dalam kategori narkoba. Dan ini masuk kategori dia mirip seperti morfin. Jadi pada kategori dia kecil, itu dia memang sebagaimana halnya dipakai turun-temurun di Kalimantan Barat dan di banyak daerah, itu memang berdampak secara signifikan bagi urusan menyangkut diare misalnya, pereda nyeri, batuk, kemudian hipertensi, diabetes, dan juga lemah syahwat. Nah, itu pada kategori tertentu yang itu bersifat skala kecil ya. Tapi memang di skala menengah dan bahkan tinggi, penggunaan yang dosis tinggi itu memang dampak seperti morfin, bahkan lebih morfin itu juga bisa diketemukan. Di Indonesia sendiri, penelitian tentang hal ini pernah dilakukan oleh Dr. Hari Nugroho yang melakukan penelitian tentang hal ini. Tentu dengan penelitian yang tidak belum begitu menyeluruh, karena dari penelitian dari Dr. Hari ini memang tidak seperti yang tadi kita perdebatkan ya, karena mungkin tadi dari lembaga-lembaga luar negeri ya. Nah, Badan POM sendiri tentunya juga kami dorong untuk memastikan bagaimana substansi dari kratom ini, karena Badan POM di tingkat pusat atau kalau daerah itu Balai POM, dan saya lihat juga di Kalimantan Barat juga kita punya juga Balai POM di sana. Kami akan dorong betul agar Balai POM di Kalimantan Barat ini memastikan betul bagaimana substansi dan juga dampak dari tanaman krotum ini. Yang pasti begini Bapak Ibu sekalian, krotum ini sebagaimana obat itu dia akan ditentukan oleh yang namanya dosis dan cara pemakaian. Ya. Kalau kita lihat lambang farmasi itu kan adalah orang bilang itu madu dan racun lah. Ada ularnya, ada minumannya. Jadi kalau pada dosis dan penggunaan yang benar, itu dia akan menjadi obat. Pada dosis dan penggunaan yang salah, dia akan menjadi racun atau berbahaya. Nah sekarang skrotum ini, yang penting kalau kita tunggu penelitian dari Badan POM nantinya, dan juga kalau boleh dibantu oleh para peneliti di Kalimantan Barat, teman-teman dari BNN dan juga mungkin Badan Narkotika di daerah, untuk memastikan bagaimana dosis dan penggunaan krotum ini itu tetap sebagai obat. Karena tadi itu, ini sudah diperlukan turun-temurun, kan dia bisa dipakai sebagai obat. Nah, tapi kalau dia digunakan pada dosis atau kategori yang tidak benar, kan menjadi racun atau menjadi berbahaya, itu tidak boleh. Nah, pada titik itulah kemudian, kalau memang krotum ini, memang dia ternyata punya potensi. Karena juga morfin itu kan juga sebenarnya kan berbahaya, tapi kan juga untuk kategori tertentu, morfin itu bisa dipakai untuk kebutuhan medis. Nah, ini yang perlu kita lakukan dulu penelitiannya, sehingga nanti tugas nanti dari Badan POM, tugas Kementerian Kesehatan, dan nanti tentu dengan organisasi profesi yang lain, itu membuat regulasi bagaimana penggunaan kratom ini itu benar gitu. Tidak kemudian disalahgunakan seperti sekarang, dijual bebas melalui online, dan itu malah membahayakan bagi para pemakai. Oke, Pak Melki, artinya masih bisa digunakan tapi dengan tujuan tertentu, begitu ya Pak Melki ya? Ya harus begitu, karena semua kita lihat morfin, kokain itu kan dilarang kan. Tapi dalam konteks medis untuk kebutuhan tertentu itu sebenarnya itu dibolehkan. Tapi sekali lagi dalam pengaturan tertentu digunakan oleh tenaga tertentu untuk pasien kategori tertentu, disimpan di tempat tertentu, dan juga diresepkan dan boleh digunakan pada kondisi tertentu. Jadi sekali lagi krotum ini kan punya pengalaman turun-temurun kan bagus ya. Kecuali memang sekarang itu menjadi masalah karena ada online shop itu kan jadi masalah. Dijual bebas dan kemudian menjadi liar kan. Dipakai seperti ganja misalnya. Itu yang kita harus hindari adalah melegalisasi kratom ini. Ya. Di kratom ini dipakai untuk kebutuhan yang bersifat bebas. Ini tidak boleh. Pak Melki, tapi jadi sejauh ini acuannya hanya surat edaran dari BPOM atau seperti apa Pak Melki? Nah, membuat ini kemudian bisa dipakai dengan benar, disitulah kita butuh yang namanya regulasi itu. Siapa yang menyimpan kratom ini? Ketika itu pada kategori penggunaan yang memang itu membahayakan. Baik. Sekali lagi kalau kategori kayak tadi itu yang ringan-ringan saya kira nggak ada masalah ya. Dipakai di masyarakat di tempat dia biasa pakai itu nggak ada masalah.
Tapi ketika dia mulai diproduksi atau dikemas dalam jumlah khusus, dijual dan kemudian diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan efek seperti morfin, nah itu yang berbahaya. Itu tugasnya. Oke. Baik, Pak Melki, kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan hal itu di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Langsung akan segera kembali usai jeda. Iya, pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih berbicara soal daun atau tanaman kratom ya, yang ini masih menjadi perhatian juga, yang rencananya di tahun 2022 ini akan benar-benar dilarang sepenuhnya. Kita lanjutkan dialog, Pak Awil. Ini koreksi kalau saya salah. Kalau tidak salah, ini pelarangan sepenuhnya di tahun 2022, begitu Pak Awil? Direncanakan dari hasil beberapa pertemuan 2024. 2020. Sebab ini kita kan tidak 24. Ya soalnya kita tidak mau mematikan rakyat kita juga, karena rakyat ini juga dulu banyak mendapatkan uang dari pohon ini, karena dulu banyak diminta atau banyak permintaan justru dari Amerika Serikat. Malah di Amerika Serikat sendiri untuk bahan kratom ini tidak boleh dipakai sebagai suplemen makanan dari ketentuan dari FDA-nya Amerika. FDA Amerika itu kan Badan POM-nya Amerika ya. Itu adalah suatu badan yang paling berpengaruh dan sangat besar. Jadi kalau kita sudah bisa mendapatkan suatu lisensi dari FDA ini, itu berarti kita bisa menjual seluruh kebutuhan obat untuk seluruh benua Amerika. Saya kebetulan adalah pernah jadi duta besar Republik Indonesia untuk Meksiko. Jadi waktu itu saya bagaimana mencoba memasukkan beberapa jamu-jamu Indonesia supaya bisa mendapatkan lisensi dari FDA ini. Karena kalau kita dapat dari FDA, itu kita seluruh Amerika kita bisa masuk. Nah, jadi kebetulan untuk kratom ini adalah memang tidak mendapatkan lisensi untuk diperjualbelikan atau sebagai suplemen makanan diperbolehkan. Jadi sebetulnya juga boleh, FDA juga nggak boleh. Tapi di Amerika ini perdagangan ini, ya di sana kan ada negara federal dan negara bagian. Jadi beberapa negara bagian ini membebaskan mereka. Terus kemudian ditambah dengan kesulitan-kesulitan mendapatkan opiat setelah 2 sumber opium di dunia ini diberantas habis. Jadi ini adalah sebetulnya pengganti opiat. Yang kami dapatkan beberapa tahun terakhir ini, itu ekspor dari Kalimantan Barat cukup tinggi gitu. Nah, tapi kita yang notabene sebagai negara ASEAN juga jadi tidak enak. Kenapa? Negara-negara di sekitar kita semua melarang barang ini dan memasukkan jenis ini adalah jenis narkotik. Jadi misalnya Malaysia, kemudian ada Filipina, ada Singapura, ada Thailand, ada Vietnam. Semua negara ini sudah memasukkan. Tapi juga sudah melarang ekspor, Pak Awil. Karena di kita ini ada peraturan terakhir saya bacakan. Peraturan Menteri Kesehatan terbaru nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika tidak memasukkan kratom sebagai narkotika. Jadi belum, di Indonesia belum ada. Jadi di Indonesia sampai saat ini nih, jadi kita masih memberikan waktu sampai 2024. Kenapa? Kita tidak mau terjadi dampak sosial yang mengganggu petani-petani, mengganggu. Kan ini kan kalau kita langsung kita berantas, kita musnahkan semua pohon-pohonan di sana, itu petaninya makan apa? Jadi kita berikan kesempatan sekian tahun supaya mereka bisa merubah jenis tanamannya dengan tanaman yang nilainya mungkin hampir sama. Dan proyek ini hampir sama dengan proyek yang kita sebut dengan proyek alternative development. Untuk supaya mengganti tanaman ini, petani ini tidak mati gitu. Dan ini sudah kita adakan rapat beberapa kali. Nanti mungkin kita bisa bahas beberapa kali dengan badan-badan yang ada hubungannya dengan penggolongan-penggolongan ini. Termasuk Kementerian Kesehatan, memang ada badan sendiri di menggolongan memasukkan narkotika dan psikotropika ini. Mungkin salah satu anggota juga termasuk dari anggota Komisi 9 DPR ya. Jadi kita semua itu kita nggak mau sendiri gitu. Belum lagi kita juga ingin mendapatkan dari ahli-ahli. Kita kan punya LIPI, punya BPPT, ya kan, ya segala macam lah yang ada hubungan. Makanya waktu saya sebutkan tidak hanya kita tentukan dengan Badan POM dan lain-lain, juga kita tidak melupakan Kementerian Perindustrian. Karena ini juga digunakan untuk industri.
Kementerian Perdagangan karena menyangkut ekspor-ekspor. Saat ini masih ada. Terus ada BPPT karena itu kan adalah badan yang memang mungkin kita belum tahu ada kegunaan yang lebih maslahat untuk umat manusia, kita belum tahu. Jadi maka kita ikut sertakan semua. Makanya pemerintah kita tidak secara cepat seperti negara-negara ASEAN langsung memasukkan ini ke golongan narkotika. Oke, Tapi Pak Ahwil, sekarang kalau istilahnya dikontrol gitu ya. Oke, berarti ada pertimbangan, dalam artian ada pertimbangan bahwa kita biarkan saja ini beredar, tapi dalam artian, dalam tanda kutip harus benar-benar diawasi, atau memang benar-benar di tahun 2024 itu sudah semuanya dilarang, tidak boleh ada lagi tadi ya perawatan atau mungkin ekspor begitu terkait dengan tanaman ini, atau gimana Pak? Kalau nampaknya kita ini kan bagian dari dunia ya. UNODC sudah memasukkan ini kepada jenis NPS. Jadi sudah memasukkan. Tapi dia tidak memasukkan ke Single Convention Narkotik 1961. Single Convention 61 itu hanya ada 3 golongan, 3 jenis tanaman. Yang pertama adalah opium, yang kedua marijuana, yang ketiga koka. Ini mungkin dulu belum ketemu, nggak tahu ya. Kan kita nggak tahu, ini kan perkembangan selanjutnya. Makanya waktu terakhir itu UNODC hanya memasukkan bukan di Single Convention 61, nggak mungkin dirubah. Mereka memasukkan kepada NPS. Dianggap ini adalah new substances, ya kan? New psychoactive substances. Jadi jenis baru dari salah satu psikoaktif juga gitu. Jadi itu baru dimasukkan. Nah, negara-negara lain rupanya dengan secara cepat, ya Malaysia, Singapura, ya kan, Filipina, mereka begitu melihat ada ketentuan dari UNODC, mereka langsung mengadop ini, memasukkan ini kepada jenis yang hampir sama dengan narkotika. Nah, kita ini kan selalu berpikirnya perlahan karena penduduk kita besar. Kalau Singapura kan penduduknya kan cuma berapa juta kan, selesai orang nggak mungkin nanam di sana, nggak ada tanah itu kan. Jadi kita harus berpikirnya lebih rasional gitu. Dan saya rasa semua pemerintah kita rasional gitu. Baik Pak Melki, jadi kalau misalnya 2024 nanti ini benar-benar diterapkan, dilarang sepenuhnya, nasib petani kita gimana nih Pak Melki? Ya, kami pikir sih yang dibuat oleh pemerintah pasti ingin yang terbaik ya. Karena juga sektor di bidang pengobatan tradisional ini itu harus terkait dengan berbagai sektor lain tadi yang sudah digambarkan. Bahwa kita juga tidak ingin menjadi negara yang seolah-olah berbeda dengan yang lain. Tapi saya suka sebenarnya kita membangun argumentasi dulu sekarang. Argumentasinya begini. Ketika kita menolak penggunaan ganja, ternyata Thailand menggunakan itu sebagai metode pengobatan. Jadi Thailand menggunakan ganja sebagai metode pengobatan medis, dan itu diatur dalam regulasi dia, dan dia menerima pasien dari luar negeri untuk diobati dengan ganja. Untuk jenis pengobatan tertentu, pola tertentu, dan regulasi tertentu. Nah, mungkin ini bukan cuma berlaku bagi kratom, tapi berlaku bagi semua jenis obat tradisional kita, yang mungkin kalau kratom ini kan terkait dengan dia masuk di kategori di aspek narkotika ya. Tapi untuk berlaku buat jenis pengobatan apa saja. Yang sebenarnya kalau kita kembangkan dia dengan baik, sekali lagi saya cuma pakai istilah tadi itu, yang namanya obat itu tergantung dosis dan takaran atau cara pakainya. Jadi yang membedakan obat dan racun itu cuma itu aja. Kalau dosisnya salah, penggunaannya keliru, dia menjadi racun dan mematikan. Nah, kalau kita bisa atur kratom ini dengan baik, di aspek-aspek tadi yang memang ada aspek pengobatan yang sudah turun-turun itu sebenarnya tidak ada masalah. Jadi regulasi yang mengatur bahwa itu boleh dipakai itu pada kategori tertentu tadi, dosis tertentu dan penggunaan tertentu. Tapi kalau dia dipakai dalam bentuk yang lain, yang itu sudah masuk pada kategori yang itu membahayakan karena itu masuk pada kategori kayak morfin tadi itu, nah itu nggak boleh. Nah jadi maksud saya bahan kratom ini itu memang dia punya potensi besar menjadi opium tadi itu atau narkotik atau morfin tadi itu. Nah tapi kalau dia bisa diatur dengan baik pada tanaman tertentu, mestinya juga bisa ada dampak positif juga bisa kita ambil dari tanaman ini. Nah oleh karena itu
tentu saya memahami memang akan ada pengaturan. Ini kan yang kita atur ini kan dari kratom menjadi morfin kan, atau menjadi narkotik kan, yang kita atur kan itu, dia tidak boleh jadi di situ. Tapi kratom sebagai obat-obat lain yang bisa dipakai itu untuk berbagai jenis tadi yang sudah kami sampaikan, itu mestinya tinggal ditata atau dibuat regulasi dengan baik sehingga itu jangan sampai dia kebablasan. Nah, bagaimana itu bisa diatur dan dipakai? Nah, itu melibatkan banyak sektor tadi itu, Badan POM meneliti, BNN dan Badan Narkotika di daerah mengawasi, kemudian nanti ketika kemudian di aspek industrial. Oke. Merespon di tersebut. Baik. Pak Awil dan juga Pak Melki, kita masih ada satu segmen terakhir, kita akan lanjutkan dan juga sekaligus mengelaborasi atau mungkin merangkum perbincangan kita di sepanjang dialog Landstalk kali ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, Landstalk masih akan kembali usai jeda. Ya pemirsa, kembali lagi di Landstalk, kita lanjutkan dialog, kita sudah di segmen terakhir. Pak Awil, singkat saja waktu kita terbatas Pak, jadi di masa transisi ini menuju ke tahun 2024, pengaturannya seperti apa Pak dari sisi penggunaannya? Jadi sementara ini untuk penggunaan kan kita sudah katakan bahwa kita memang belum memasukkan ini ke golongan 1. Itu yang membuat peraturan Menteri Kesehatan, belum memasukkan. Jadi sampai saat ini obat ini sih namanya kratom ini masih bebas. Tapi bukannya kita tidak ada usaha. Saya sampaikan begini usahakan bahwa kita pernah mengadakan rapat Komnas Penggolongan Narkotika Psikotropika 2017. Kemudian ada rapat lagi yang kedua di 2019 dengan kementerian terkait termasuk Kementerian Kesehatan dan lain-lain. Ya, kemudian tanggal 31 Oktober 2019 baru ini BNN mengeluarkan surat kepada menteri yang ada hubungan dengan ini untuk membahas ini bersama. Kemudian yang terakhir ini ada rapat koordinasi dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan tahun 2020 bahwa nanti bagaimana baiknya. Jadi yang penting semua tujuan tercapai. Kalaupun harus kita bikin obat, tadi karena beliau ini apoteker Pak Melki, ya harus dikontrol betul. Misalnya harus ditanam, berapa yang boleh ditanam di Kalimantan Barat? Mungkin 100 hektar boleh ditanam untuk dijadikan obat. Tapi kalau ditanam sampai 1000 hektar, yang 900 harus dimusnahkan. Kan begitu. Jadi ini sama kayak bagaimana kita mengontrol opium di Golden Triangle dan Golden Crescent. Itu dikontrol oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bahwa di sana hanya boleh menanam 1000 hektar. Tahu-tahu di pinggirnya ada tanaman juga. Baik. Artinya itu semua itu semua sudah diatur termasuk juga bagaimana mengontrol penggunaannya juga. Pak Melki, closing statement Pak Melki. Iya, saya kira saya sejalan dengan pikiran dari Pak Alirutan dan mewakili teman-teman di Komisi 9 ya. Kami prinsipnya sebenarnya adalah kita ingin agar kasana tanaman obat tradisional kita atau obat medis Indonesia kita itu bertumbuh. Karena kita masih menghitung bahwa ke depan ini dalam kondisi pasca pandemi Covid ini kita butuh untuk menjalankan Impres nomor 6 tahun 2016 perintah Pak Jokowi ini. Adalah kita harus mengoptimalkan penggunaan obat dan alkes dalam negeri. Nah, kratom ini berpotensi jadi obat sejauh itu dibatasi, dibuat regulasi dan dikontrol. Saya setuju dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Alwil bahwa tinggal bagaimana sekarang para petani kratom ini betul-betul dipantau betul bagaimana dari mulai mereka menanam sampai dan mereka memproduksi. Tidak boleh terkontrol, harus terkontrol penuh dan digunakan dan dibeli oleh siapa untuk penggunaan apa juga dikontrol. Dan apabila di luar dari regulasi dan kontrol yang sudah diberikan itu berarti dia akan berurusan sama aparat hukum. Karena itu berarti di luar bahwa kita ingin kratom sebagai obat. Di luar itu berarti dia akan melakukan proses penyimpangan yang sudah kita tolak dalam berbagai diskusi tadi terkait online shop dan sebagainya. Di samping itu, bagi petani yang punya lahan itu misalnya kemudian dianggap tidak boleh lagi menanam kratom karena dibatasi penggunaan lokasinya itu atau tempatnya, nah mereka juga diberikan semacam bibit-bibit ataupun tanaman baru, mereka juga bisa tetap menanam
tanaman ataupun tumbuhan yang bisa juga mereka pakai sebagai penghidupan mereka. Jadi Oke. kita juga cari solusi di mana mereka juga disuruh stop tanaman kratom, tapi juga mereka kita carikan juga solusi pekerjaan lain untuk mereka Baik. juga tetap bisa berkebun atau bertani. Oke, keduanya sepakat bahwa sisi atau fungsi controlling ini yang benar-benar harus dijalankan. Apalagi kita melihat adanya masa transisi kita menuju ke 2024 yang akan benar-benar dilarang sepenuhnya untuk penggunaan kratom ini. Terima kasih Pak Ahwil dan juga Pak Belki sudah bergabung bersama kami di Landstalk. Salam sehat selalu. Jangan lupa tetap semangat menjalankan aktivitas di tengah pandemi COVID-19 Bapak-Bapak. Terima kasih, kita bertemu lagi di lain kesempatan.